di tutorial programmer. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang cara mudah menyimpan data frame menjadi data file Excel yang berekstensi CSV dan file Excel yang berekstensi XLSX. Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio. Jadi kita menggunakan program RStudio. Dan di layar ini merupakan sintaks dari video sebelumnya. Yang pertama tentang cara mengonversi nilai matriks menjadi nilai data frame. Kemudian yang kedua, cara mudah dalam membuat nama kolom dalam data frame. Jadi ada 4 sintaks. Sintaks pertama, kedua, dan ketiga merupakan sintaks dari video tentang cara mengonversi nilai matriks menjadi nilai data frame, dan sintaks yang keempat ini merupakan cara mudah dalam membuat nama kolom dalam data frame. Jadi sintaks saya arahkan di bagian akhir, kursor, kemudian saya run. Kemudian sintaks yang kedua saya run kembali, kemudian kita dapat cek datanya. Jadi output atau hasil di RConsole ini merupakan konversi dari nilai matriks menjadi nilai data frame. Kemudian view data untuk mengecek datanya, kita bisa run dan akan memunculkan nama file dengan data. Selanjutnya sintaks yang keempat, saya arahkan kursor, kemudian saya run, kemudian nama data. Kemudian berubah, jadi sebelumnya nama file data sudah berubah ya. Jadi sebelumnya adalah X1, X2 sampai dengan X20, kemudian merubah nama kolom menjadi item 1, item 2 sampai dengan item 20. Dan untuk sintaks selanjutnya, cara menyimpan file Excel yang berekstensi CSV dan berekstensi XLSX. Yang pertama, kita akan menyimpan file dalam bentuk CSV dengan menuliskan kata write, kemudian titik CSV kita pilih, kemudian nama datanya, nama data, kemudian koma. Jadi kata data yang saya blok ini merupakan sintaks sebelumnya dengan nama data, kemudian nama file. Misalkan kita ingin menyimpan dengan nama file data, kemudian dalam bentuk CSV kita memberi tanda petik, kemudian misalkan row names, kemudian misalkan false. Jadi kita tidak memberi baris pertama untuk nama file data. Kita coba run. Jadi sintaks menuliskan kata write CSV, kemudian dalam kurung menuliskan kata data, kemudian menuliskan nama file data. Jadi kita menyimpan dengan nama file data bentuk CSV, kemudian row names false. Kita coba run dan akan muncul di bagian files. Saya arahkan kursor, jadi nama filenya adalah file data dalam bentuk CSV.
kita bisa klik, kemudian kita bisa mengklik view file atau import dataset. Kita bisa klik import dataset untuk mengecek hasilnya. Nah, akan muncul, kemudian kita bisa import kembali. Kita bisa mengecek dengan mengklik view file dan akan muncul dalam bentuk file dengan nama file data bentuk CSV. Jika kita mengklik import dataset, kemudian kita import, kemudian akan muncul nama file dengan file data. Kemudian misalkan kita mengganti row names dengan true, dari false menjadi true, kita coba cek, kemudian kita run, kemudian kita cek import dataset. Nah, untuk row names kemudian true akan muncul di bagian baris pertama untuk kolom pertama ya. Kemudian kita import. Nah, akan muncul kolom pertama. Misalkan kolom pertama ini adalah responden, mulai dari angka 1, 2 sampai seterusnya. Jadi untuk menyimpan file Excel yang berekstensi CSV, kita dapat menuliskan sintaks dengan write.csv, kemudian dalam kurung data, kemudian nama file data bentuk .csv. Kita dapat memberi atau menuliskan row names false ataupun true. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyimpan dalam file Excel yang berekstensi XLSX. Kita dapat menuliskan write Excel, kemudian memilih write XLSX, kemudian nama data, kemudian koma, misalkan file data, kita memberi tanda petik file data 2, kemudian titik XLXX, kemudian file data 2, kemudian titik XLSX, kemudian kita run, coba cek hasilnya, dan akan muncul akan muncul di bagian file, file data 2. Kita coba run kembali. Sini ada kesalahan penulisan ya, tanda petik 2-nya sebanyak 2 kali. Kita coba run kembali, kita hapus, kemudian kita run kembali, dan akan muncul di bagian masih error ya. Sebelumnya error, kita coba kembali, kita run kembali, kemudian akan muncul di bagian files. Nah, sudah muncul. Jadi sebelumnya error, penyebabnya adalah tanda petiknya sebanyak 2 kali. Jadi di sini bagian akhir tadi tanda petiknya sebanyak 2 kali, jadi kita hapus, kemudian kita run kembali, dan akan muncul di bagian files. Kita bisa cek import dataset dan berekstensi XLSX, dan kita bisa klik import dan akan muncul dengan nama file data 2. Nah, sudah berhasil.
Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara menyimpan data frame menjadi data file Excel yang berekstensi CSV atau berekstensi XLSX. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.